Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai teks laporan hasil observasi. Pada kompetensi dasar 3.1 berisikan mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan secara lisan maupun tulis. Untuk kompetensi dasar 4.1 berisikan menginterpretasikan isi teks laporan hasil observasi yang disampaikan atau diinterpretasikan secara lisan maupun tulis. Untuk ketercapaian kompetensi dasar tersebut ada beberapa indikator yang harus kalian penuhi. Yang pertama, menentukan isi pokok dalam teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menentukan ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, yang ketiga, menafsirkan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Kemudian yang terakhir, mempresentasikan teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa sih teks laporan hasil observasi itu? Kalau belum tahu, teks laporan hasil observasi adalah salah satu kegiatan pengamatan terhadap suatu objek atau hal-hal tertentu. Adapun tujuan observasi yaitu mendapatkan informasi yang dibutuhkan berdasarkan teori yang sudah ada. Pengamatan yang dilakukan harus mengikuti aturan yang berlaku agar mendapatkan hasil yang baik. Jadi, laporan hasil observasi itu teks ya dari hasil pengamatan kalian. Semisal kalian mengamati cara pembuatan mie instan. Nah, kalian laporkan bagaimana sih cara pembuatan mie instan itu. Mie instan itu apa gitu. Nah, setiap teks pasti memiliki tujuan penulisannya sendiri. Nah, untuk teks laporan hasil observasi, tujuan penulisannya adalah memberikan informasi secara rinci kepada pembaca tentang suatu hal atau suatu informasi dari apa yang kalian lihat, apa yang kalian amati. Misalnya, kalian mengamati ruang kelas. Nah, ruang kelas itu apa? Secara umum berarti ruang kelas itu tempat belajar siswa. Nah, nanti secara rincinya kalian jelaskan di dalam ruang kelas itu ada apa saja. Mulai ada kursi, meja, dan lain sebagainya. Ciri-ciri laporan teks hasil observasi. Yang pertama itu bersifat umum atau universal supaya teks tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum ataupun masyarakat awam. Yang kedua, sesuai dengan fakta. Jadi, di dalam teks laporan hasil observasi tidak ada hoax, tapi sesuai dengan kenyataan yang terjadi akan informasi yang kita amati. Yang ketiga, bersifat objektif dan spesifik. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi tidak dituliskan secara umum saja, tapi juga detailnya seperti apa, di dalamnya seperti apa informasi itu dirinci secara teliti. Yang terakhir, dalam penulisan sebuah teks pasti ada struktur yang harus kita ikuti. Nah, dalam teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, definisi umum. Definisi umum itu berisi tentang pengertian secara umum informasi yang akan kita bahas nantinya. Yang kedua, definisi bagian. Definisi bagian itu berisikan tentang rincian-rincian bagian dari informasi yang akan kita amati.
Kemudian yang ketiga, deskripsi manfaat. Jadi di sana berisikan manfaat dari informasi yang kita sampaikan atau yang kita. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan kata atau frasa verba dan nomina. Frasa adalah kata yang terdiri lebih dari satu kata dan apabila dipisahkan tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan kata yakni satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Contohnya, kata atau frasa verba memiliki makna melakukan suatu tindakan, misal frasa jalan kaki. Kata jalan dimaknai sebagai tindakan dan dapat berdiri sendiri, sedangkan kaki tidak bisa berdiri sendiri karena itu bukan kata tindakan. Kemudian kata atau frasa nomina memiliki makna sebuah benda. Frasa anjing liar. Kata anjing itu memiliki sebuah makna benda, sedangkan kata liar itu merupakan kata sifat, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian afiksasi. Afiksasi itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama prefiks, kedua infiks, ketiga sufiks, keempat konfiks. Prefiks adalah imbuhan yang terdapat di awal kata. Contoh, kata dimarahi, yaitu berhimpunan kata di, yang kata dasarnya adalah marahi. Contoh kedua yaitu kata bertanya, itu awalannya kata ber dan kata dasarnya adalah tanya. Kemudian infiks. Infiks merupakan imbuhan yang terdapat di tengah kata. Contoh katanya pada kata gemetar. Sufiks adalah imbuhan kata yang berada di akhir kalimat. Contohnya imbuhan an pada kata gambaran. Kalau kata dasarnya adalah gambar. Kata gambar berarti adalah foto, lukisan, atau sejenisnya. Sedangkan kata gambaran adalah diartikan sebagai imajinasi kalian dalam pikiran, atau yang kalian pikirkan itu seperti apa gitu. Kemudian ada konfiks. Konfiks adalah imbuhan yang berada di awal serta di akhir, seperti imbuhan ke dan an. Ke di awal kalimat dan an di akhir kalimat, seperti kemalingan. Ya, kata dasarnya adalah maling. Maling adalah orang yang mencuri, sedangkan kemalingan adalah terjadinya pencurian yang ada pada seseorang atau rumah seseorang. Selanjutnya kalimat deskripsi dan kalimat definisi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan objek secara jelas dan menunjukkan bagian-bagian objek tersebut. Setelah itu kalimat definisi. Kalimat yang menjelaskan suatu pengertian. Contoh, paus merupakan mamalia terbesar yang berada di bumi, karena walaupun di laut, ia berkembang biak dengan cara beranak. Yang terakhir, kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu fungsi kalimat saja. Contoh, ibu berbelanja ke toko. Ibu sebagai subjek, pergi berbelanja sebagai predikat, dan ke toko sebagai keterangan tempat. Selanjutnya, kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu fungsi. Contoh, aku dan Dina pergi ke sekolah. Aku sebagai subjek, Dina sebagai subjek, pergi sebagai predikat, dan ke sekolah sebagai keterangan tempat. Nah, untuk ketercapaian
kompetensi dasar yang saya sampaikan di awal, nanti saya akan berikan tugas melalui grup WA. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan sehat selalu, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.